Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam satu hati, satu pikiran, satu tujuan, dan salam perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, para bapak kiai, para tuan guru, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita taklimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dan ambil bagian dalam acara ini, yang sama-sama kita hormati. Ondofolo Boy Alwai bersama para ondofolo yang ambil bagian. Ngapal nose ini. Yang sama-sama kita hormati para ketua adat, ketua suku, berikut tokoh-tokoh masyarakat. Para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan yang saya hormati, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, dan saudara-saudaraku yang beda keyakinan, yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya hormati. Seluruh panitia penyelenggara Jayapura berdoa dalam rangka hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-9, yang saya hormati, terkhusus yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Ibu Yani, sarjana hukum. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau diberi amanah oleh rakyat,
mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memimpin dan membawa perubahan Kabupaten Jayapura ini menuju lebih baik. Karena kalau menurut saya, dari nama saja beliau sudah ketara. Wes ketara ini. Yani, jadi tokoh pemimpin yang bisa membawa perubahan lebih baik di Jayapura, ya ini, Yani, tidak yang lain. Jadi kalau milih calon bupati ya ini, bukan yang lain. Ini yang ya, lainnya tidak. Memang jargon salam perubahan. Hidup ini harus selalu melakukan renovasi, inovasi. Ngerti pora ya wong jemburit-jemburit ini. Ya bahasa simpelnya perubahan. Bukankah hidup ini adalah perubahan? Idealnya hidup ini memang semakin lama harus semakin bermakna, semakin hari harus semakin berarti, semakin tua harus semakin mulia. Harus ada semangat perubahan. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai dalam hidup ini kita punya semboyan, aku masih seperti yang dulu. Tapi harus ada dinamika menuju ke arah hidup yang lebih baik. To be excellent. Keren. Orang ngerti tepuk tangan. Itu namanya hidup yang barokah. Kalau dalam bahasa umat Nasrani saudara kita, hidup yang diberkati. Bahasa Islamnya hidup yang barokah. Itu yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Saya ulang, hidup ini memang semakin lama harus semakin bermakna, semakin hari semakin berarti, semakin tua semakin mulia. Hidup ini semakin lama harus semakin tinggi derajatnya, semakin lama harus semakin mahal harganya. Itu hidup yang sukses, hidup yang diberkati, hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini semakin lama derajatnya semakin rendah. Habis jadi kepala desa kok turun jadi ketua RT. Ini hidup yang gagal. Masa habis jadi camat turun jadi ketua RW, ini hidup yang gagal. Hidup yang diberkati, yang barokah, yang sukses itu habis jadi anggota legislatif ya jadi eksekutif, jadi bupati. Ini hidup yang sukses, hidup yang barokah. Jangan sampai dalam hidup ini derajat kita semakin rendah. Jangan sampai dalam hidup ini semakin lama harga kita semakin murah. Segala sesuatu di dunia ini semakin lama harganya semakin mahal. Betul? Harga tanah semakin lama semakin mahal. Yang kenceng nyaute, semangat. Pakaian itu harganya semakin lama juga semakin mahal. Alat-alat elektronik, mau kipas angin, televisi, kulkas, mesin cuci, itu harganya semakin lama juga semakin mahal. Bahkan namanya bumbu dapur, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica, itu harganya semakin lama semakin mahal. Nah, saya ceramah juga begitu. Jadi Mantap. memang hidup yang paling indah, yang paling membahagiakan itu hidup yang berkah. Daerah yang paling baik itu juga daerah yang berkah. Nyauto bro. Kabupaten yang paling baik itu adalah kabupaten yang barokah. Keluarga yang paling bahagia juga keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling baik itu juga pekerjaan yang barokah. Rizki yang paling nikmat dan membawa bahagia itu juga rezeki yang
Barokah, duit yang paling nikmat dan bisa membawa kebahagiaan itu juga duit yang barokah. Ingat saudaraku, duit yang barokah itu nggak harus banyak nominalnya, nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak totalnya. Tapi duit yang berkah itu duit yang banyak nilai kemanfaatannya, banyak nilai kebaikannya, dan bisa membawa ketentraman hidup. Hatinya damai, keluarganya tentrem, meskipun duitnya banyak. Jadi hati damai, keluarga tentrem, meskipun duitnya banyak, itu hidup yang barokah. Lah duit banyak, kalau hati nggak damai, keluarga nggak tentrem, itu duit nggak barokah. Punya duit banyak, 100 juta, banyak apa enggak? Ini ukuranmu yang wis akeh. Duit banyak 100 juta, tapi hati nggak damai, keluarga nggak tentrem. Karena apa? Anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu, suami menghamili tetangga, istri perempuan yang mereknya C, cerewet, ceriwis, cuguk, curiganan, cemburuan, centil, ceninilan, celalaan, celandaan, cerongoan, celutak. Mohon maaf, rasa-rasanya duit 100 juta tidak ada artinya kalau hati nggak damai, keluarga nggak tentrem. Betul? Coba dijawab Bapak Ibu. Saudara pilih mana? Punya duit banyak 100 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama punya duit cuma 500 juta tapi keluarga tentrem? Maka saya ulang, sesungguhnya satu daerah yang baik itu standarnya, ukurannya bukan dari fisiknya, tapi harus dohiron wa batinan. Bahkan barometer utamanya adalah batiniahnya. Salut buat Bu Yani yang selalu menggelar acara Jayapura berdoa, Jayapura berdoa, Jayapura berdoa. Mudah-mudahan selalu oke dan oke. Terus istiqomah menggelar acara-acara semacam ini. Insya Allah berkahnya Jayapura berdoa, hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun biasanya jamaahnya nggak sembludak ini. Makanya kalau pengen jamaahnya selalu banyak, undang terus Anwar Zahid. Kabupaten atau daerah yang baik itu ukurannya adalah masyarakat yang tinggal di kabupaten itu. Bukan dari infrastrukturnya yang bagus, fasilitasnya yang lengkap, gedung-gedungnya yang tinggi, menjulang, mencakar, mendung, langit terlalu tinggi. Terus perekonomian warganya di atas rata-rata, kaya raya semua. Bukan hanya itu ukurannya, tapi lebih ditentukan oleh moralitas dari warga masyarakatnya. Fasilitas bagus, infrastruktur lengkap, serba leks, tapi mohon maaf kalau warganya banyak yang jadi penjahat, teroris, pencopet, penjambret, bajingan. Itu kabupaten yang jelek, daerah yang jelek. Tapi meskipun mohon maaf, infrastrukturnya masih serba sederhana, fasilitasnya masih serba sederhana, tapi kalau masyarakatnya guyup, rukun, tasamuh, menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, apalagi rajin beribadah sesuai dengan keyakinannya, ya ini daerah yang apik, daerah yang bagus ya kayak Jayapura ini. Bendol dase. Lah mohon maaf, sama dengan ukuran rumah yang bagus itu ukurannya bukan dari bangunan fisiknya, biaya pembangunannya habis miliaran, terus bahan-bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti impor dari luar negeri, masa impor ke Sentani. Terus perabotannya serba lek, VIP, eksklusif, mahal-mahal, seluruh ruangan sudah ber-AC, sampai toilet itu AC semua. Lek ruanganmu kan belum AC, masih AB, angin berobos itu. Jadi mohon maaf, bukan itu. Tapi rumah yang baik, yang berkah, itu ukurannya adalah
orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Halo? Mohon maaf, meskipun rumah sederhana, biaya pembangunannya nggak mahal-mahal amat, perabotannya juga murah-murah, bentuknya simple, tapi isinya keluarga yang harmonis, guyub rukun, ahli ibadah, suami soleh, istri solehah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah. Itu rumah yang bagus. Sebaliknya, meskipun rumah kayak rumahnya Demit, saking bagusnya, tapi isinya keluarga yang berantakan, keluarga yang selalu cekcok, anak-anaknya pada drop out sekolah, tingkat pendidikannya rendah, suami istri tiap hari berantem, masa suami baru pulang sampai rumah istrinya nyangap, loh bedes teko, sing lanang gak terima, ketek kakek cangkem, anaknya denger ternyata bapakku bedes, ibuku ketek, berarti aku ini munyuk. Mohon maaf, itu bukan rumah tapi kebun binatang. Sama dengan baju, ukuran baju yang baik, yang bagus tidak dilihat dari bandrolnya yang mahal, bentuknya yang elegan, kainnya yang sutra kualitas tinggi, modelnya yang funky, trendy, bukan itu. Tapi ukuran bagusnya baju itu dinilai dari pemakainya, orang yang tinggal di dalam baju itu. Baju bandrolnya mahal, 5 miliar. Mbok lambe opo iki? Kainnya sutra kualitas tinggi, modelnya elegan, trendy. Tapi mohon maaf, yang ada di dalamnya alias yang make perempuan yang moralnya bejat, akhlaknya rusak, nakalnya ndak ketulungan. Itu bahasa Inggrisnya the lonte and the begengge. Mohon maaf. Itu apa? Mohon maaf Ibu, saya bahasanya kasar. Kalau Ibu kepengen yang halus, kapan-kapan undang Ustadz yang dari bangsa halus. Jadi baju yang berbandrol mahal tadi nilainya jadi murah karena yang make perempuan murahan. Betul? Saya ulang, meskipun bandrolnya mahal tapi yang make orang murahan, nilainya juga jadi murah. Betul? Perempuan kayak gitu walaupun cantik kayak apa, tawarkan ke saya. Yuk embuh. Sebaliknya, meskipun baju itu mohon maaf harganya murah, kainnya tuh semeter cuma 500 rupiah, jahitannya itu jarang-jarang banget, pokoknya sing bikin dom-dom itu dom karung, warnanya kontras nggak serasi, atas merah bawah hijau kayak kapsul. Tapi yang make wanita solihah yang ahli ibadah berakhlakul karimah kayak wanita-wanita di sini, maka baju itu nilainya jadi mahal karena yang mahal itu pemakainya. Bahkan jamaah sekalian, baju harganya sama, beda yang make nilainya berbeda. Betul? Salam perubahan. Oke, misalnya sama-sama bajunya, yang pakai sampeyan Bu sama yang pakai Bu Yani harganya beda. Bajunya sama tapi beda yang pakai, nilainya beda. Sama-sama perkataannya, sama pembicaraannya, sama omongannya, beda orang yang ngomongin, nilainya beda. Mohon maaf Bapak, omongan saya bisa Bapak tiru, sama persis menirukan omongan saya. Tapi kalau Bapak yang ngomong murah, malah gak payu. Coba kalau saya yang ngomong, sak jam wis ketok. Maka sungguh rumah yang bagus ukurannya bukan dari bangunan fisiknya, tapi dari penghuninya. Karena mohon maaf, sebagus apapun bentuk rumah, semegah semewah apapun bangunan rumah, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya tetap kandang. Betul? Ayo nyaut-nyaut, ben semangat, ben gak aku tok sing bungok-bungok. Sebagus apapun bentuk rumah, semegah semewah apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya sapi, kambing, kerbau, namanya
sebagus apapun bentuk rumah, semegah dan semewah apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Rumah kayak istana, mentereng, tapi dalam isinya mak lampir, nini pelet, jerangkong, gerandong, sundel bolong, namanya rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, sederhana, jelek, hampir roboh, reot, tempatnya di tepi sungai, kalau lagi hujan pada bocor, tipenya bukan cuman RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Ini panjang banget tipenya. RSSSSSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit senggama, sulit sendenan, sulit sendeklu, sulit selonjor, sesekam selalu. Ini ngerangkai kata-kata kayak gini nggak mudah, makanya yuk mahal. Jadi rangkaian kata-katanya jelek rumahnya, tapi yang tinggal di dalam ini orang-orang yang bermoral bagus, orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang agamis, nasionalis, rukun, yaitu yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumah itu tidak ada tangganya sama sekali. Maka jadikan Papua ini, khususnya Jayapura ini, rumah kita bersama. Dengan jargon tadi, Bhinneka Tunggal Malah kata Ondopolo tadi, berbineka, bertunggal, berika. Itu aslinya singgahe wong Madura. Bineka tunggal neka. Neka bineka tunggal. Ini sama gitu loh maksudnya. Bineka tunggal neka. Dan semua tetap jadi satu. Emang macam-macam suku yang ada, macam-macam tradisi dan budaya yang ada, tapi di Indonesia tetap jadi satu. Tetap jadi satu. Makanya di sini kita akan bersatu. Iya, terus no dewe ini nomor satu. Katanya tadi satukan hati, satukan pikiran, satukan tujuan. Agar kita betul-betul bisa bersatu. Yang banter agar kita betul-betul bisa bersatu. Ya maksudnya yang ngono rasa tak sebutnya wis ngerti. Dadi wong ya aja on-on. Untuk orang kampanye sekarang itu nggak usah terlalu vulgar, malah nggak simpatik nanti. Itu saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama saudara-saudara. Kalau saya nanti terpilih saudara-saudara, saya akan memperjuangkan rakyat kecil saudara-saudara. Semua uang untuk rakyat saudara-saudara. Allah biasanya mendukung gedabrus. Makanya cari calon pemimpin itu yang landai nyantai kayak beliau lah. Kan nggak pamer-pamer program ini, nggak mulu-mulu ini. Karena kalau terlalu banyak janji gini, biasanya al-gedabrus. Biasanya. Simpel, nggak usah muluk-muluk. Kita itu yang rasional, kita itu yang logis ngono ae. Nggih? Wis ngono, pokoke manut aku. Oke, nek sampean manut aku, iki dadi mesti aku diundang nih. Kepengen aku datang lagi ke sini apa enggak? Aku diundang lagi, setuju apa enggak? Setuju. Pilih. Wis Bu, tak sponsornya bisa. Kampanye rakaruan ini. Jamaah sekian banyak belum lagi keluarganya. Orang-orang itu apa kata saya? Masalahnya gini ya, saya perlu sampaikan beberapa hal tentang kebinekaan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertama, berpijak pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa satu daerah itu akan berkah, kokoh, dan kuat kalau ditunjang dengan 4 hal. Ini harus sinkron. Jangan sampai nggak connect. Kalau 4 hal ini nggak connect, mesti hancur, mesti berantakan. Ini juga untuk evaluasi, juga untuk sama-sama tekad melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya suatu negara, daerah, sampai kecamatan, sampai desa ataupun organisasi itu kalau ditopang dengan 4
hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Yang ketiga, bisakhawatil agniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Dan yang keempat, bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Namanya suke manggonmu ya ora kono. Yang tersinggung minggat. Syaratnya ngaji sama Anwar Zahid, tidak boleh tersinggung, tidak boleh sakit hati, tidak boleh marahan. Saya udah pamit. Kalau bahasa saya kasar, mohon maaf. Saya sudah siap resiko. Paling resikonya nggak diundang lagi. Gak apa-apa. Cari tempat yang lain. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, dan tidak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus tapi mencelakakan. Lumut ya halus lumut. Liwatono kejelungup. Halus tapi mencelakakan. Lumut ada yang kasar tapi bermanfaat. Parut kasar tapi manfaat. Kasar-kasare parut ndadekno lulut. Apa maneh janggut. Kasar-kasare janggut ndadekno ngrakut. Mohon maaf. Dunia ini akan tegak, kuat, dan kokoh serta diberkahi. Daerah ini akan kuat, kokoh, tegak, dan diberkahi kalau ditopang dengan 4 hal ini. Yang pertama, dengan ilmunya ulama. Ulama itu artinya kumpulan dari orang-orang pandai, kumpulan dari orang-orang pinter. Nah, paradigma pemikiran masyarakat kita, paradigma ngerti? Memang ya agak susah ngomongin orang yang IQ-nya agak rendah. Jadi setiap mendengar kata ulama itu mesti yang dipahami kiai, ustadz, tokoh agama. Betul? Padahal enggak. Ulama itu pengertiannya luas. Ulama itu kata jamak dari kata alim. Artinya orang yang mengerti. Kalau satu namanya alim, kalau banyak namanya ulama. Kumpulan dari orang-orang yang ngerti, kumpulan dari orang-orang yang pinter, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Atau bahasa yang mudah dipahami ya ilmuwan. Aku lebih suka pakai bahasa ilmuwan. Kadang ada yang membahasakan cendekiawan, aku kurang seneng. Soalnya cendekiawan ini bapak-bapak, cendeke nek awan. Nek bengi somolor doang. Ulama itu adalah kumpulan dari orang-orang yang ngerti, orang-orang yang pinter. Baik orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang agama, namanya kiai, ustadz, bunyai, ustadzah. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang ekonomi, namanya ekonom. Ekonom itu berarti ulama ekonomi. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang sosial kemasyarakatan, namanya sosiolog. Itu berarti ulama sosial. Orang-orang yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang kriminalitas, namanya kriminolog. Ya, itu berarti ulama kriminal. Orang-orang yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang teknologi, namanya teknokrat. Itu berarti ulama teknologi. Orang-orang yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang politik, namanya politisi. Dulu namanya politikus, tapi dirubah politisi karena terlalu banyak yang benar-benar jadi tikus. Akhirnya diganti politisi. Ya, alhamdulillah tikusnya udah pada mulai ketangkep. Makanya malu pakai istilah politikus sekarang karena banyak yang jadi tikus beneran. Sekarang diganti politisi, itu berarti ulama politik. Nah, dengan ilmunya ulama, sama ini ngurungokno apa ora? Tugas manusia sebagai khalifah
di muka bumi ini bisa dilaksanakan dengan benar. Maka kalau cari pemimpin itu yang berilmu. Yang betul-betul bisa membawa perubahan menjadi lebih baik. Sehingga coba kita telaah. Wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah itu tentang ilmu. Dan bahkan saking pentingnya ilmu, kata ilmu dengan berbagai bentuknya dalam Al-Quran disebutkan sampai 854 kali. Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. Potong ngamu orang ngira kober. Membaca Quran ini nggak pernah. Kecuali Ramadan ikut tadarusan, itu pun pilih-pilih masjid musola sing ono jajane. Maca gak sampai sak lembar entek jajan telung piring. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Wahyu pertama itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Yes. Kurang semangat. Kurang semangat. Lek Jayapura berdoa, oke. Nek understand jawabnya yes. Yang semangat. Saya ulang. Kalau nanti saya bilang understand, semuanya terutama ibu-ibu harus semangat yes. Oke? Yes. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Yes. Makasih. Kenapa kalau aku ngomong understand, ibu-ibu harus yes? Kan understand itu bahasa Inggris, terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, maka ibu-ibu harus yes. Secara mono yang tepuk tangan. Ini secara politik, rumah nih. Secara politik, yes. Kok umek loh. Ya Allah. Gawat ibu-ibu tekan rumah, yes, yes. Secara politik, under di bawah, stand berdiri, yang atas harus yes. Jadi kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi, aspirasinya benar, baik untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama, maka pemimpin yang di atas harus yes. Daerah itu bertanya, loh Pak Kiai, itu kan doanya puasa. Ya iya, agar menjadi pejabat yang baik, yang bermoral, yang betul-betul mensejahterakan rakyatnya, maka begitu dilantik, sumpah jabatan, dapat SK, puasa dulu. Namanya puasa ya bertabiat seperti orang puasa. Boleh makan sate, boleh makan soto, boleh makan menu apapun. Tapi tunggu nanti kalau udah maghrib. Boleh minuman seseger apapun. Tapi nanti setelah maghrib. Maka pejabat, pemimpin boleh menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang mewah. Tapi nanti kalau perekonomian rakyat sudah terangkat. Nanti kalau ekonomi rakyatnya sudah bagus. Dengaran kok ngerti? Kalau belum maghrib ya jangan makan dulu. Kalau ekonomi rakyat belum terangkat, ekonomi rakyat belum bagus, ya jangan buru-buru minta rumah dinas yang bagus lah, mobil dinas yang mewah lah. Rakyat itu nafasnya masih Senin Kemis. Sengkis. Ono sing mlakune nganti mereng-mereng. Yang atas tuh enak-enakan. Halo? Halo? Enggak rata-rata gini kok. Habis dilantik, sumpah jabatan, dapat SK, doa yang dibaca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makanya ya denggeragas ende celutak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan ilmu, nanti akhirnya manusia mempunyai kesadaran yang tinggi. Iqra itu menjadikan manusia pinter secara intelektual. Bismi rabbik menjadikan manusia itu benar secara spiritual. Bisa dilanjut?
Bisa dilanjut? Sehingga kehidupannya selalu lebih baik, selalu lebih baik. Ini namanya semangat perubahan. Pokoknya tak sebutnya perubahan, nah. Biar jadi manusia yang jempol. Nanti bang jemre. Halo? Saya ulang. Iqra itu menjadikan manusia pintar secara intelektual. Bismi Rabbik menjadikan manusia benar secara spiritual. Nah, manusia yang baik itu manusia yang pintar sekaligus benar, benar sekaligus pintar. Kalau pintar tapi tidak benar, ya malah keblinger, malah ngerusak tatanan. Mohon maaf, yang ngerusak negara ini orang-orang bodoh apa orang-orang pintar? Yang menghabiskan duit negara yang harusnya untuk kepentingan rakyat itu orang-orang bodoh apa orang-orang pintar? Orang pintar tapi nggak bener. Maka saya sering sampaikan, maling pintar itu jauh lebih berbahaya daripada maling bodoh. Maling pintar itu cukup tekan tombol kok, dapatnya triliunan. Kalau maling bodoh mau nangkep ayam, bukan ayamnya yang ketangkep, malah dianya yang ketangkep. Mesti guyu tahu gitu Ada loh orang bener tapi nggak pinter itu. Ada, ditanya sama orang, Mas, rumahnya mana? Indonesia. Bener emang, tapi nggak pinter lu ngelaraknya. Dari mana Mas? Dari belakang. Mau ke mana? Mau ke depan. Itu kan bener, tapi nggak pinter. Bu, aman model kayak gak pati paham. Sehingga majelis-majelis taklim, tabligh akbar, pengajian, termasuk Jayapura berdoa, ini merupakan laboratorium rohani agar manusia itu berkarakter pinter dan bener dan pinter. Karena sekarang mohon maaf banyak, kadang-kadang bicaranya lantang, analisanya tajam, pemikirannya kritis, selalu mengkritisi pemerintah. Tapi begitu dapat jabatan, impoten, malah lola. Bahkan kadang-kadang cenderung membenarkan dan melegitimasi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah itu namanya kan, kalau bahasa kerennya itu pelacuran intelektual. Keren. Itu namanya pelacuran intelektual. Ya kejahatan moral. Sehingga dengan laboratorium rohani seperti ini, manusia akan jadi baik. Hubungan umat Islam dengan pengajian itu kayak hubungan ikan dengan air. Ngomong-ngomong soal ikan di air, ternyata ikan di laut itu semuanya Kristen, karena yang paling besar paus. Jadi kok guyu tuh sampean. Hubungan antara umat Islam dengan majelis taklim, dengan pengajian itu kayak hubungannya ikan dengan air. Ikan yang selamat hidupnya, yang aman, itu ikan yang kerasan tinggal di air, betah tinggal di air. Maka umat Islam yang selamat dan aman itu umat Islam yang betah di pengajian, kerasan di pengajian. Ada ikan kok nggak betah tinggal di air, itu tandanya ikan mau modar. Ikan nggak betah di air, itu tandanya ikan mau mati. Ada umat Islam kok nggak betah tinggal di pengajian, nggak kerasan di pengajian, itu tandanya umat Islam yang mau mati. Hatinya mati, jiwanya mati. Nah, kalau hatinya mati, jiwanya mati, tapi jasadnya masih hidup, nah itu namanya bangkai jalan-jalan. Manusia punya karakter jelek, harus diakui. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sering lupa diri ketika merasa dirinya mampu. Manusia sering out of control. Keren. Anjane ngomongi wong rada okon. Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya punya, ketika merasa dirinya kuasa, sering lupa diri. Kadang-kadang baru punya kekayaan dikit aja udah sombongnya minta ampun. Padahal kalau dipikir semua kekayaan milik Allah. Kita ini sebenarnya punya apa?
apa sih? Woi, semuanya milik Allah. Seakeh-akeh bondo donyomu mati gak dibawa, betul? Sebanyak apapun harta kekayaanmu mati gak ada yang dibawa. Nah, penjual helm ini, helmnya wakeh mati gak ono sing helman. Ada orang mati pakai helm. Medeni malaikat. Kadang orang itu punya ilmu dikit aja, udah petentang. Padahal semua ilmu dari Allah. Kalau kita pikir, sebenarnya kita itu tahu apa, kita itu bisa apa. Mohon maaf, punya jabatan tinggi dikit aja udah petentang, nggak karu-karuan. Padahal semua jabatan itu dari Allah. Jabatanmu itu lo setinggi apa? Kadang punya kekuasaan dikit aja udah masya Allah melakukan yang degek. Padahal kekuasaanmu di dunia ini lo bertahan berapa lama? Semuanya pasti akan berakhir, betul? Maka ibu mohon maaf, silakan ibu punya baju yang bagus, yang mahal, yang trendy. Tapi sadari sebagus-bagusnya pakaian ibu, pakaian yang ibu kenakan terakhir kali di dunia ini hanyalah kafan collection. Mobil mewah, kendaraan bagus, dibangga-banggakan, silahkan dinaiki, silahkan. Tapi sadari sesadar-sadarnya, semewah-mewahnya kendaraanmu, kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini hanyalah Keranda Airlines. Itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, tidak pernah mengalami delay, dan nggak pernah kena razia. Kalau udah saatnya berangkat, nggak peduli cuaca buruk. Keranda Airlines. Woi, rumah kayak istana megah, mewah, indah, silahkan dibanggakan. Tapi sadari rumah tinggalmu terakhir kali di dunia ini alamatnya di perum kuburan. Bisa makan yang lezat, silahkan pamer-pamer no. Tapi yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuman kapas. Apa di sini ada mayit, terus tangkemnya dijijili pisang goreng. Begitu kok mau sombong. Ringkesnya, orang-orang berilmu, para ilmuwan harus bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk membawa perubahan menjadi lebih baik. Sesuai dengan profesi. Di samping bisa mengendalikan diri juga harus tahu diri. Kalau bukan bagiannya ya jangan mau. The right man on the right job, the right man on the right place. Jos. Apa itu? Rondo Royal. Sumpah. Gimana ya memberikan pengertian pada orang-orang yang SDM-nya rendah ini? Ini, izin Bu, izin. Tak ngomongi wong bodoh-bodoh. Kullu ya'malu ala syakilatih. Ya masing-masing bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan bakatnya. Oh, ngono. Ya orang-orang alim bekerja di bidang agama, membina moral, karakter masyarakat. Para pengusaha, orang-orang kaya bekerja di bidang ekonomi. TNI, Polri bekerja di bidang pertahanan, keamanan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI. Yang ahli hukum ya bekerja di bidang hukum, yang ahli politik ya bekerja di bidang politik. Harus sinkron. Kalau nggak bidangnya ya jangan mau. Kayak orang seperti saya, biasa ngajar ngaji, terus saya diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kok terus saya mau? Ini namanya saya orang kopla. Mau jadi apa negeri ini? Orang Anwar Zahid yang biasanya ngajar ngaji kok diangkat jadi Menko Polhukam misalnya. Ya malah ajur negara ini. Saya kan biasanya cuma ngajar alif fathah, alif kasroh, alif doma, rapat kahaba, bakasroh, bi, badoma, bu. Alif yang sukun fathah, ai, lam fa sukun fathah, love yang doma, you. I love you too. Alif yang sukun fathah, ai, men, sin sukun kasroh, miss yang doma, you. I miss you. Yes.
Ketahuan kan? Kamu kangen sama aku. Tuh tadi yang bilang I miss you siapa? Ayo lagi nyaut nyaut. Alifat kabdomaku. Sindomasu kafataka. Alif kasro i badomabu. Yapat kaya non kasroni. Lagi. Awas kapan gak semangat. Alifat kabdomaku. Sindomasu kapat kakak. Sindomasu. Aku suka susu, tapi di sini nggak ada. Mantap. Sorry, kalau kasih minum aku susu harus 2. Karena susu itu harus 2. Kalau 1 namanya su. Kalau 2 baru. Kalau cuma 1. Kalau 2. Kalau 3. Kalau 4. Saya pernah masuk satu kedai, ditanya sama penjualnya, Mas, minum apa Mas? Dia nggak tahu saya. Memang saya cuma pakai kaos, pakai celana. Terus sekali-kali Mas Said ngetren. Masa gaul sekali-kali. Dia nggak kenal. Akhirnya dia nanya, minum apa Mas? Susu Mbak. Pakai es Mbak? Ya mesti namanya susu pakai es Mbak. Kalau nggak pakai es ya aku bilang. Namanya susu itu mesti pakai es. Kalau nggak pakai es namanya nah kayak nasi bebek itu harus pakai B. Kalau nggak pakai B namanya nasi Dan ini hanya bercanda, hanya just kidding. Halo. Ya biar jenengan semuanya nggak sepaneng. Waktunya cukup ya apa enggak? Setengah jam lagi. Ya, terus. Tapi tolong yang nggak ikut nyangoni nggak usah cerewet. Kurang nyumbang cerewet. Nyumbang berapa? Nyumbang suara ya. Yang mau nyangoni saja diem. Mesti mikirnya, nah ini perlu dikasih tambah ini. Kalau tambahannya diundang neng orang sudi ya. Ini. Nah, sampai juga gitu, kalau pengen saya diundang lagi ke sini yuk, pilih dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pada prinsipnya dikasih minum apapun saya suka, terima kasih. Ada air mineral, aku nggak suka bilang air putih, karena yang benar itu air bening. Air putih itu air kapur. Atau air tajin itu air putih. Yang benar air bening. Saya seneng kasih teh, oke, kopi oke, jahe oke. Yang penting tidak kopi susu. Karena kopi susu itu minuman yang paling membingungkan sedunia. Saya paling sumpek kalau disuguhin kopi susu, karena itu minuman yang tabrakan. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak merem. Jadi bingung. Jadi kalau melek ya sekalian melek, kalau merem ya sekalian merem. Nah kopi susu itu kan membingungkan. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak merem. Jadi kalau habis minum kopi susu mesti mata saya kier-kier gitu. Tarik menarik itu ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Maka Bapak perlu perhatikan yang suka kopi susu, ada aturan minumnya. Minum kopi susu itu harus sekaligus, tidak boleh dipisah-pisah. Bahaya, jangan sampai kopinya diminum, susunya dipegang. Bahaya itu. Jamaah sekalian, ini tepuk tangan ini loh sendiri. Ini tekan bina. Oh iya, yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, ini penting, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Adil di bidang ekonomi, adil di bidang hukum, adil di bidang kesehatan, adil di bidang sosial, adil di semua bidang. Adil untuk kebaikan bersama, adil untuk kepentingan bersama, adil untuk kesejahteraan bersama. Namanya pemimpin itu harus bisa memerangi dan mengesampingkan ego pribadinya. Jangan hanya mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Kalau sudah betul-betul menjadi pemimpin, ya itu harus mengayomi semuanya. Maka pesan saya untuk Ibu Yani, memang Ibu berangkatnya dari Partai Gerindra.
Tapi setelah ibu menjadi bupati di Kabupaten Jayapura ini, maka ibu adalah ibunya seluruh warga Kabupaten Jayapura. Dari apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, maka yuk kudu diayomi kabeh. Gak sanggup, mundur. Kapan lagi saya nuturi DPD Partai Gerindra? Ya izin Ibu, ya kalau lagi di atas panggung sini ya pangkat saya lebih tinggi daripada Ibu. Jadi, sementara Ibu cuma sementara, tapi nanti yo kembali lagi. Ya. Mohon izin untuk sementara ini Ibu harus gini-gini sama saya. Gue menengok gue. Ini urusanku karo beliau. Pemimpin itu harus mampu mengendalikan diri. Pelajaran bisa kita ambil dari berpuasa. Hakikat pengendalian diri orang yang berpuasa itu adalah setelah maghrib, bukan sebelum maghrib. Saya ulang, hakikat pengendalian diri, menahan nafsu bagi orang yang berpuasa itu sesungguhnya sesudah maghrib, bukan sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan, wajar. Memang situasi dan kondisinya tidak menunjang, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, memang lagi puasa. Wajar bisa menahan nggak makan, nggak minum. Tapi setelah maghrib, biasanya potonganmu kan balas dendam. Semua mau dimakan seakan-akan orang lain nggak boleh kebagian. Timbul sifat serakahnya. Ini kan sama dengan orang yang belum jadi pejabat, belum dapat posisi, belum dapat kedudukan, teriak-teriak, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Oh, nek perlu takbir, Allahu Akbar. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, tapi begitu dapat jabatan, korupsinya lebih gila daripada yang diteriakin. Memang dia teriak-teriak belum dapat kok. Ini kan sama dengan orang berpuasa, di siang harinya dia mampu menahan diri, menahan nafsu, tidak makan, tidak minum, tapi begitu maghrib, kullu syai'in qalu. Segala sesuatu qalu diuntal semua. Maka yang dinamakan jihad, yang dinamakan sabar, itu adalah kemampuan mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Kalau mampu mengendalikan diri, situasinya nggak memungkinkan, ya wajar lah, itu bukan sabar. Semua orang juga bisa. Sabar atau jihad, berjuang, itu mampu menahan nafsu, mampu mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Kalau situasinya nggak mungkin, bukan sabar namanya. Ada dompet misalnya, kececeran di meja, duitnya montol-montol, mentek-mentek duitnya banyak. Terus di situ ada penjaganya, ada security-nya, selalu diawasi, ada CCTV-nya, ada kamera pengintainya. Tahu kalau di situ ada CCTV, ada security-nya. Terus nggak diambil dompetnya, ya wajar, memang situasinya nggak memungkinkan. Uangnya diambil. Situasinya emang nggak memungkinkan. Tapi yang namanya jihad, namanya sabar itu dalam situasi yang mungkin dia mampu menahan diri. Ada dompet keleleran di jalan, duitnya pakai, ada emas macam-macam, nggak ada orang yang lihat, nggak ada siapapun, tapi dia mampu untuk tidak ngambil itu. Itu namanya sabar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika disuruh berhenti dakwahnya oleh orang-orang kafir Quraisy dengan motornya Abu Jahal, Abu Lahab, terus abu-abuan, termasuk Abu Gosok barang itu. Muhammad, hentikan dakwahmu, kamu minta apa, aku penuhi. Kepingin kekayaan, berapa yang kamu inginkan? Kepingin jabatan, kamu aku angkat jadi pemimpin kami. Kepingin perempuan, berapa perempuan cantik akan aku berikan? Apa jawab Rasulullah? Nah itu andaikan Rasulullah bilang yes, selesai kan? Semua terpenuhi. Tapi dalam situasi yang memungkinkan seperti itu, Rasulullah mampu mengendalikan diri. Jangankan hanya seperti itu. Andaikan kau taruh rembulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, agar aku berhenti dalam perjuangan ini, demi Allah aku tidak akan pernah berhenti. Salam perubahan. Harus gini, oke? Oke. Woi, namanya perjuangan yuk tanpa pernah berhenti. Terus, woi, mampu mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika digoda oleh Zulaikha, dimasukkan, dijebak ke dalam kamar, dikunci dari dalam, udah nggak bisa keluar. Bayangin Pak, ini yang jebak Zulaikha,
Perempuan yang cantiknya luar biasa. Kalau di sini kayak siapa ya? Bentar, barangkali ada. Cantiknya Zulaikha itu kayak yang mana ya? Bentar, menengok kesempatan tuh wayang ini ketok. Barangkali ada, bentar. Enggak ada. Enggak level tahu. Cantiknya luar biasa. Terus diancam pula, Yusuf, turuti nafsuku, turuti aku. Kalau kamu mau, aman. Tapi kalau kamu nggak mau, aku laporkan suamiku, kau akan dipenjara. Tapi kalau kamu mau, tak kasih hadiah. Situasinya sangat memungkinkan. Enak mana? Tapi Yusuf mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri. Akhirnya Yusuf lari ke arah pintu, Zulaikha mengejar, menarik baju, bajunya Yusuf robek yang bagian belakang karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu jadi saksi di pengadilan bahwa yang salah adalah yang perempuan karena yang robek baju belakangnya. Coba kalau sampean Pak yang alami kondisi kayak gitu, kira-kira yang robek baju belakang apa baju depan? Insya Allah aman, nggak ada yang robek. Ngapain pakai robek-robek baju, dicopot pelan-pelan bisa. Pakai robek-robek baju segala. Potonganmu orang diancam yang golek-golek. Yes. Jauh kauke. Harus diakui bahwa penderita HIV AIDS itu banyak yang berasal dari sini. Mergo apa? Gak mergo iku AIDS itu singkatannya kan AIDS, anunya itu dimasukin sembarangan. Ini termasuk tugas dari Ibu Yani untuk memberantas itu. Penyakit sosial. Kok sedih no potonganmu? Soalnya langganan ngono po. Kadung langganan. Apa KTP mu tinggal? Kayak iso bayari KTP ditinggal ngono. Ya Allah. Maka pemimpin yang adil, pemimpin yang baik itu besok di akhirat akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Yang adil, yang baik. Maka yaumun wahidun min imamin adilin khairun min ibadati albisanah. Coba, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, sehari saja yang dijalani, itu nilainya lebih baik, pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil, sehari yang dijalani pemimpin yang baik, itu lebih bagus dan pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Kalau adil, kalau pemimpin nggak adil, kalau pemimpin dolim, kalau pemimpin yang suka korupsi, sehari saja dosanya sama dengan dosa 1000 tahun. Makanya aku nggak mau jadi bupati, nggak mau. Kali kalau yang milih, sorry, aku nggak mau. Saya cukup begini saja, Ibu. Alhamdulillah sudah renes. Dan enaknya kalau di forum kayak gini, ada kiai ketemu dengan bupati. Kiai nyangoni bupati itu nggak ada undang-undangnya, nggak ada undang-undangnya. Tapi kalau calon bupati nyangoni kiai hukumnya wajib. Biasanya di forum-forum semacam ini doanya jamaah itu mustajabah. Dan berkali-kali didoakan. Dan saya udah sering calon-calon pemimpin daerah, apa bupati, apa gubernur, apa wali kota itu kalau ngaji bareng terus didoakan bareng-bareng. Alhamdulillah 99,9% jadi. Tapi yo rata-rata yang nambahi sang rata-rata. Jadi nambahi. Kalau nggak nambahi malah turun jadi ketua RT. Biasanya begitu biasanya. Penengok urusanku ini. Melu-melu. Adil di bidang ekonomi. Artinya begini. Ekonomi yang digembar-gemborkan sebagai ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, harus betul-betul adil. Jangan kok rakyat kecil yang belum bayar pajak dikejar-kejar, diuber-uber suruh bayar pajak, sementara yang korupsi triliunan aman-aman saja. Berapa sih pajaknya rakyat kecil? 8.000, 12.000, 15.000, diuber-uber suruh bayarin. Dan yang korupsi triliunan itu kok aman-aman saja. Ini namanya nggak adil di bidang ekonomi. Padahal pajaknya rakyat se-Kabupaten Jayapura dikumpulin jadi satu. Sama yang dikorupsi oleh satu orang yang nggak beres,
Itu loh nilainya lebih banyak yang dikorupsi oleh satu orang tadi. Betul? Betul. Saya ngomong betul berarti diutang pajak kurang bayar. Halo? Bisa dilanjut? Adil di bidang hukum namanya penegakan supremasi hukum. Hukum tidak boleh pilih-pilih. Tidak ada warga negara istimewa di negeri ini. Nggak ada warga negara kelas A di negeri ini. Dalam hukum semua diperlakukan sama. Hukum nggak boleh pandang bulu. Nah, kalau hukum pandang bulu yang paling menang monyet. Kalau hukum pandang bulu, kasihan cicak, kecoa itu yang nggak punya bulu. Halo. Halo. Bapak notolele. Ini pecah loh. Makmu ngijoli iki makane nondi to ya. Bisa kaya ngene kok ora dijumputi. Iki ketok ya peranakane wong Jawa gitu. Ngene, no kene wis ilang Jawane udah digibas ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Bisa dilanjut? Penegakan supremasi hukum. Rungokno. Hoi. Hukum jangan seperti kapak. Kalau ke bawah tajam, kalau ke atas tumpul. Tahu kapak? Ya termasuk pisau, termasuk pedang. Itu kalau dibacokin ke bawah, jus, tajam. Tapi kalau ke atas, tumpul. Jangan sampai kayak gitu. Maka Pancasila yang sudah merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa dan tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dirubah. Sila pertamanya ketuhanan yang maha esa. Jangan sampai dirubah jadi keuangan yang maha kuasa. Ketuhanan yang maha esa. Gitu loh bro. Hukum modelnya ngono ya. Kalau yang kena hukum orang kaya, Anda kena pasal sekian. Pertanyaannya, dok, berapa harga pasalmu? Tak beli. Tapi nek sing nek hukum coro-coro model ngono iku. Orang-orang kerutu-kerutu kayak aku kayak sampean. Gak kuat tuku pasal. Coba Rasulullah memberikan teladan. Dalam sabdanya, andaikan putriku Fatimah nyuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu anaknya pemimpin dunia akhirat. Rasulullah bersabda begitu, kalau anakku Fatimah nyuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi kalau anaknya pemimpin yang saya halo. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, ini seorang pemimpin yang hidup di zaman tabi'in. Yo. Pernah dikasih upeti hadiah dari wilayah bawahannya berupa emas permata mutu manikam yang sangat indah. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz lagi duduk bersanding bersama permaisurinya. Namanya perempuan, begitu lihat emas permata yang begitu indah, kepingin tuh rupanya. Umar bin Abdul Aziz tahu, sehingga istrinya dibilangin, Say, panggilan mesra, saya itu sayang. Kalau itu say on. Say, kayaknya kamu kepingin emas permata ini. Kalau kamu menginginkan emas permata ini, ambil, tapi tinggalkan aku. Kalau kamu lebih pilih emas permata ini, ambil, tapi tinggalkan aku. Kalau kamu pilih aku, maka emas permata ini masuk ke kas negara, masuk ke bendahara negara. Emang istrinya juga wanita solehah. Jawabannya sungguh luar biasa. Wahai Kanda, apalah artinya emas permata tanpa engkau di samping? Asik. Ini zaman gak asik belas. Kalau aku pakai kata mutiara kayak gitu, situ nyautnya cie, gitu loh biar asik. Tak baleni. Istrinya pun bilang, wahai Kanda, apalah artinya emas permata tanpa engkau di sampingku? Gila lah, coba ngomong ustadznya juga gila. Kasih. Nah, kalau gila kok diundang, berarti saya ngundang ya gila. Wong gila kok didengerin, berarti yang dengerin juga gila. Orang udah dibayar. Orang-orang gila sekalian yang
Nah apa-apa, kita gila kebenaran, kita gila perubahan yang lebih baik, kita gila untuk menjadikan Jayapura ini sebagai rumah bersama, menjadi yang lebih baik. Ngono bro, gak paham belas gitu. Cerdas sidik. Pemimpin harus adil. Karena kesuksesan ukurannya dari hati. Seperti tadi, ternyata bukan karena emas permata, bukan karena harta benda. Nah, zaman roto-roto kan enggak toh. Hati gembira, hati seneng itu kalau duitnya banyak. Pikiranmu lah ngono toh. Kalau duit banyak bahagia, kalau nggak punya duit nggak bahagia, kan gitu toh. Nggak bener blas. Kalau emang duit ukuran kebahagiaan, anak-anak kecil itu nggak pernah bisa gembira karena dia nggak pernah punya duit kalau nggak dikasih sama gerangannya. Tapi lihat, senyum-senyum tanpa beban. Padahal ini sama sekali nggak punya duit ini, tapi selalu riang, selalu gembira, selalu bahagia. Sing duitnya akeh lho, ra iso guyu. Mentureng jenggureng soalnya kakean kasus. Sekarang tidurnya malah di sel tahanan. Coba dia hidup di dalam jeruji besi, padahal duitnya triliunan. Ini nggak punya duit sama sekali. Tapi lihat, no problem, tanpa beban. Selalu riang, selalu gembira. Cukup dolenan ngono-ngono. Gajah iso mabur. Deloken wis ayem e kowe. Loh, dipelehno gajah. Kok terus ditambah jepret-jepret padha nangis e. Habis itu rangkul-rangkulan lagi. Betul? Betul. Lah sampean gara-gara buruan Bali ora imbang kok gak iso nyopoan sampai 3 wulan. Wong aku inginane buruh 300.000 dibalik sampai 100.000. Tonggo-tonggonan rapaten. Biasanya yang kayak gitu tuh lambe-lambe kudungan biasanya. Ingat, sukses di dunia ini ukurannya harta, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Tolong kata-kata saya ditulis di status Facebook Anda. Ya, update status yang bagus-bagus kayak gitu loh. Update status kok galau tingkat dewa. Potonganmu galau. Akhirnya di komen di bawahnya itu komennya cuma 2 huruf H sama M tok. Bawahnya komen lagi WK. Bawahnya komen lagi au. Update status itu yang bagus. Sukses mungkin ukurannya harta, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses secara materi tapi hatinya nggak bahagia. Dia kaya raya, hartanya berlimpah ruah, gak terima berlimpah rezeki. Berlimpah ruah sak posone sak sawale. Tapi hatinya nggak bahagia. Punya perusahaan 7, punya rumah mewah 7, punya mobil mewah 7, tapi dia kena stroke. Apa dia bisa menikmati mobilnya? Mobil yang numpaki supir-supirnya, dia malah dinaikin kursi roda didorong di sebelahnya. Sampai nafasnya itu. Mobil 7 nggak ada artinya. Mobil itu tumpahannya geledekan. Maka saudaraku perhatikan, hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi hidup ini adalah tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Ya kayak sampean misalnya berhasil mendapatkan cewek cantik jadi istri sampean, tapi nggak bisa merasakan, Maka sungguh hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya kita punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma. Punya televisi gede, lebar, 2000 in. Tapi mata belek, nggak sembuh-sembuh. Percuma kan TV gede. Mending TV kecil tapi mata sehat. Sewaktu-waktu bisa mencicili. Apa artinya punya kursi mahal, harganya 4 miliar, tapi pantat bisulen, nggak sembuh-sembuh. Percuma kursi mahal, bokong udunen terus. Mending kursi jelek dari bambu, paku nedeng serongat. Didudukin langsung kecantol, bubrah getih. Tapi sehat, besok wani lugu meneh, senajan kecantol meneh. Apa artinya mas? Sampean punya istri yang cantik, semok, belenok, tapi istri sampean tiap hari anyang-anyangan terus. Ora kena diulek-ulek blas. Rugi. Mending istri nggak begitu cantik tapi sehat.
Sewaktu-waktu bisa dipakai. Ini sengaja saya sampaikan. Tujuan saya untuk menghibur yang wajahnya jelek-jelek itu. Jadi, ya mohon maaf Bu, misalnya lagi dikatain sama suami, nggak usah marah-marah. Nanti malah bikin ribet keluarganya cekcok. Kadang-kadang suami kan ada yang suka usil. Kamu tuh udah jelek, bawel, cerewet, nyantai aja jawabnya. Cerewet yo wis, elek yo wis, yang penting gak anyang-anyang. Dan mikir bojone. Lah kalau ribut dibalas dengan ribut nanti yo cekcok perang dadi. Wes, iki tak sampai nunggu bengi ben rame. Yang ketiga menengok. Maka kalau pengen tentrem bahagia, syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Zaman gak konsen no modelnya. Kata-kataku ini kata-kata bijak loh rumah. CC kalau kata-katamu kata-kata bujat. Dengerin. Mas operator, echonya tolong dikurangi. Operator, echonya dikurangi. Gak usah pakai echo. Suaraku lu wis ngeko. Echonya dikurangi ya. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada. Maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Syukuri apa yang ayo toyu nyauto. Terus apa enggak nih ngajinya? Terus apa langsung doa? Doa apa terus? Terus apa doa? Kalau terus nyaut. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Enak juga suara ini. Besok mari sama aku ngamen ayo. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Itu yang bikin hatimu gelisah. Tetangga beli almari iri, tetangga beli tanah susah, tetangga beli kulkas hati panas, tetangga beli ceret mencret. Banyak orang yang hidupnya nggak bahagia, bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Nikmatnya sendiri nggak dipikir, padahal nikmatnya sendiri banyak. Dia selalu menganggap seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya ketok bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Itu yang bikin sumpek. Makanya tolong, terutama ibu-ibu, tolong kayak sore ini ibu-ibu melihat saya, tolong jangan sampai ada yang punya perasaan aneh-aneh. Ya takut aja sih. Aku takutnya ibu ada yang punya perasaan, suami aku kok gak seganteng kiai itu. Gak boleh. Karena wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Coba ngomong GR mau. Zaman ngomong GR nyatanya yang cicil menurut mau. Mesti ada yang batin. Ganteng asline itu Pak. Bu Yani nggak mau berhenti nih kalau udah ngaji bareng saya. Di mana-mana ya gitu. Kalau udah kadung ngaji bareng saya terus nggak mau berhenti ya kayak gini modelnya. Ternyata sanggup milih Bu Yani? Betul milih Bu Yani? Oke, tak tambahi waktunya nggak apa-apa. Kasih waktu. Yang penting Bu Yani juga ngerti harus ditambahi juga. Yang ketiga, konstituen itu mahal Bu. Tapi nanti ya jangan lupa sama mereka. Kalau udah jadi orang gede jangan lupa sama orang kecil. Jadi orang gede itu ya karena jasanya orang kecil. Betul. Betul loh. Pemimpin daerah dapat piala, adiwiyata, adipura macam-macam. Itu jasanya orang-orang kecil. Yang nyoblos, yang milih. Kota indah, kota bersih dapat penghargaan. Yang nyapu siapa? Bupati. Trek-trek. Yang nyapu ya coro-coro itu yang nyapu. Kroco-kroco itu yang nyapu. Nah, kalau coro-coro itu nggak mau nyapu bersih-bersih kota, masa pimpinan daerah dapat piala? Ya enggak lah. Coba kotanya indah nggak banjir, yang ngobrol-ngobrol got siapa? Bupati ya ngobrol-ngobrol got dulu.
Enggak kira. Ya Parman, Pak Ijan, Katimo, Jumino, ngono-ngono kum. Iya. Sujarno. Yadi. Tukiyam. Teno. Tukijan. Itu dari Suminten. Juminten. Kok. Yang ketiga, wis gak barbar iki kok. Mudah-mudahan beliau betul-betul menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Mensejahterakan rakyatnya. Amin. Karena namanya pemimpin itu bahasa Arabnya malik, penguasa, pemimpin. Itu menurut petunjuk Al-Quran harus Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Namanya Al-Malik, penguasa, pemimpin itu harus satu Al-Qudus, harus suci dan bersih hatinya, tidak cacat hukum. Yang kedua Assalam, menselamatkan dan mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya untuk golongannya, kepentingannya, kelompoknya, tapi mensejahterakan rakyatnya. Terus Al-Mu'min, mempunyai iman yang kuat. Kalau pemimpin nggak punya iman yang kuat ya jadinya Fir'aun. Yang keempat Al-Muhaimin, dapat dipercaya, tidak berkhianat. Makanya sifatnya Nabi yang harus dicontoh oleh pemimpin kan sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik itu jujur, amanah, bisa dipercaya, tablek, aspiratif dan transparan, fatonah, cerdas. Cuma sekarang cari yang kayak gini susah. Sidik susah dicari karena sidik minggat balik-balik. Nah, maka cari pemimpin yang punya sifat sidik itu susah karena sidiknya minggat nggak pulang-pulang. Nah, sidik minggat nggak mau sendirian, bawa pacarnya namanya amanah. Sehingga cari pemimpin yang amanah juga susah karena amanah katut, sidik minggat nggak pulang-pulang. Ketika tablek udah dipakai pengajian di mana-mana, tablek akbar, sehingga pemimpin nggak kebagian tablek. Tinggal satu fatonahnya masih belum keluar dari penjara gara-gara korupsi daging sapi. Maka harus Al-Muhaimin, bisa dipercaya. Kemudian berikutnya Al-Aziz, harus kuat sampai ke akar rumput. Kalau saya ringkas sederhana, syaratnya pemimpin itu harus manusia. Nah kalau manusia ya nggak doyan aspal dong. Kalau manusia ya nggak doyan nikel dong. Kalau manusia ya nggak doyan emas dong. Kalau manusia ya nggak doyan semen, nggak doyan besi. Maka kalau ada pemimpin doyan aspal berarti dia bukan manusia. Maka cari pemimpin itu yang manusia. Kalau manusia ya memanusiakan manusia tanpa memandang ras, golongan, suku, agama. Kita hidup di negara Indonesia, Bung. Bagi kita umat Islam, kita adalah bangsa Indonesia yang beragama Islam, bukan umat Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia yang beragama Islam, di mana-mana keindonesiaan kita harus tetap kita jaga. NKRI itu harga mati. Siapapun yang ingin merongrong dan menghancurkan NKRI, ya harus kita lawan. Setuju? Pancasila, falsafah negara udah nggak bisa diganggu-gugat. Dikira itu Pancasila yang bikin siapa? Itu para ulama juga yang merumuskan Pancasila. Bung Karno itu waktu ditanya, Bung, Pancasila itu baik apa jelek, bener apa salah? Apa jawab beliau? Tanyakan sana sama Kiai Hasyim. Karena Kiai Hasyim Asy'ari ikut merumuskan Pancasila. Saya tahu sendiri kejadian itu. Waktu saya baca buku itu loh. Itu ada keterangan kayak gitu. Nah, saya tahu dari mana kalau nggak dari buku. Juga menangis. Tapi buku itu kan fakta sejarah, valid, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, bro. Kan ini sudah macam-macam, mau merubah Pancasila, nggak mau menerima Pancasila, kamu itu memang siapa? Jangan dikira cinta tanah air nggak ada dalilnya. Rasulullah bersabda, "Hibbul Arabiyyati li'anni wulidu fil Arab." Kamu meskipun nggak ngerti, tolong manggut-manggut urusannya soalnya biar cepat kelar gitu loh. Nggak ngerti ya wis penting ini loh. Ya di samping untuk menutupi kebodohanmu, jadi saya cinta Arab karena saya dilahirkan di Arab. Nah, kita sebagai orang Indonesia juga begitu. Aku cinta Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di bumi Indonesia. Harus ngono. Iso Bu Yani aku kan pidato kaya Pak Prabowo ya iso. Tapi nek aku niru kok ya malah nyaingi malah. Merdeka.
Meneng kowe. Karo urusane. Diem. Mesti yo dadi karuan yang nomor 1 jelas tadi. Yang ini bupati gitu loh. Paham? Awas kapan gak milih antem ini. Yang ketiga, gak rampung ini. Bisa khawatir agniya dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Ada kepedulian sosial, kepekaan sosial yang tinggi, orang-orang kaya mau berbagi. Sehingga tidak terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi yang kaya makin kaya, oke, yang miskin jadi kaya. Ini namanya perubahan yang lebih baik. Yang kaya makin kaya, harus yang miskin jadi kaya. Setuju? Harus seperti itu. Nah, ini diperlukan kedermawanan dan semangat berbagi bagi para pengusaha dan orang-orang kaya. Harus ada sinkronisasi. Makanya tadi sesuai dengan bidang masing-masing. Tolong perhatikan. Bangun masjid. Ini kalau cuma para kiai dan para ustadz saja yang musyawarah, sampai kiamat nggak akan jadi. Tak baleni. Bangun masjid, mau bangun masjid, yang musyawarah cuma para kiai dan para ustadz saja. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan jadi masjid. Nah, yang kumpul cuma kiai sama ustadz ya. Satu baca kitab, satu cari takbir, satu baca Al-Quran, satu dalil, satu muter tasbih. Wiridan. Ya nggak jadi masjid. Ya ada kiainya yang bagian berdoa. Ya ada pengusahanya, penyandang dana. Ya ada penguasa yang bagian tanda tangan sama stempel memberi rekomendasi itu cetok gitu. Maka nanti tolong Ibu kalau udah terpilih untuk kesejahteraan rakyat, untuk sarana sosial, pendidikan ya yang murah Bu. Ada panitia pembangunan masjid datang. Apa itu? Proposal Ibu minta tanda tangan. Mau apa? Mau bangun masjid bolpain. Masjid kan? Iya Bu, bolpain. Heret. Stempel, cetok. Selesai. Nggak usah banyak pertimbangan. Betul. Iya. Ini lagi datang apa ini? Proposal Bu mau bikin pesantren. Pesantren? Gimana? Ini Bu alamatnya. Oh ya, bolpain. Tanda tangan, heret. Stempel. Cetok. Nggak usah banyak pertimbangan. Pesantren no. Pasti harus. Jangan sampai kayak yang lain-lain itu. Kadang-kadang oke, ini tak tanda tangani, tak stempel, tapi nanti kalau cair 30% untuk aku. Itu nanti lihat mati ini mesti panggil. Mati ini mesti muser. 40 hari 40 malam enggak mati-mati. Jadi tekel itu gak mati-mati sih. Kalau yang ini bagus. Syukur-syukur misalnya ada pengurus masjid, apa? Proposal Bu mau bangun masjid. Berapa anggaran yang diajukan? 200 juta. Apa jadi masjid cuma 200 juta? Ya udah tak tambahi 300 juta. Nah, itu baru mantap. Kalau mau seperti itu insya Allah Bu Yani bangkrut. Ya bangkrut lah. Apa jadi bupati tugasnya untuk ngurusi kutok. Urusannya akeh kok. Ya ada namanya skala prioritas, mana yang harus diprioritaskan dulu, dari sisi apa, dari bidang apa. Yang penting dadekno sik no lho, Bro. Oke? Yes. Ya, Bro. Belum. Sampai jam berapa? Sampai pagi. Nyonyor aku. Loh, kalau dengan semangat berbagi ini nanti akan terjadi pemerataan. Kuncinya sederhana. Kekayaan sampean itu hanya titipan. Ingat, kekayaan itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa satu ketika bisa berubah menjadi jembatan. Kalau bagi saudara Nasrani, Moses. Tak antemi lambemu bisa. Tongkatnya Nabi Musa kok seorang gumun nih. Nek tongkatmu dhewe ngumuni. Malah medeni wong. Tongkatmu itu tongkat apa, Bro? Ngadeg 2 menit nglimpru. Ini tongkatmu bisa ke orang gumun nih.
perlu diperiksakan ke psikiater ini. Tolong habis ini ada yang bawa ke psikiater ya. Bahaya itu kalau diterusin. Tongkatnya Nabi Musa itu satu ketika bisa menjadi jembatan yang memanjang. Ketika dipukulkan ke laut, tidak! Lautan terbelah, terbentang jembatan yang menyelamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi bisa menyelamatkan. Demikian pula hartamu, kekayaanmu bisa menjadi jembatan yang akan menyelamatkanmu, membentang menuju ridha Allah, membentang menuju surga Allah. Tapi ingat, tongkatnya Nabi Musa juga bisa berubah menjadi ular raksasa. Ketika perang sihir dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, tongkat dilempar, tidak, berubah jadi ular, keloket. Ini ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun diuntal semua. Maka kekayaanmu, hartamu itu kalau salah pentasarufannya juga bisa berubah menjadi ular raksasa yang akan menyaplok dirimu, mengerokoti dirimu. Maka kuncinya, segala sesuatu di dunia ini tergantung pada latihan. Pengen bisa nyanyi harus mau latihan nyanyi. Nyauto pengen bisa nyanyi harus mau latihan nyanyi. Pengen bisa main bola harus mau latihan bola. Pengen bisa tinju harus mau latihan tinju. Pengen bisa silat harus mau latihan silat. Kalau pengen jadi orang kaya harus mau latihan kaya. Latihan kaya itu maksudnya latihan memberi. Masak jadi wong sugih, bergaya kayak orang kaya, itu latihan kaya. Ada masjid dibangun, kasih. Ada yatim piatu, kasih. Ada pesantren dibangun, kasih. Walaupun duit adanya cuman itu doang. Itu namanya latihan kaya. Kalau sering-sering latihan kaya, minimal dapat juara harapan. Harapan jadi orang kaya. Ada masjid dibangun, ngasih. Padahal duit adanya cuman itu. Kan gayanya kayak orang kaya. Ada yatim piatu, kasih. Adanya duit cuman itu, punya duit cuman itu. Orang kaya. Kalau sering latihan kaya, ada tetangga yang fakir miskin, bantu, kasih. Gayanya seperti orang kaya. Minimal dapat juara harapan. Ada harapan jadi orang kaya. Tapi awas, jangan sering-sering latihan miskin. Nanti jadi juara miskin. Latihan miskin itu gimana? Punya tapi ngomong nggak punya. Ini yang sering ini lambe gudungan. Ditanya bagus-bagus, Dek, uang belanjanya masih ada, habis. Duit belanja isek tak entek, duit belanja saya hentine, kok orang ngerti saya apa-apa lo munda, barang kafe lorgane larang, ambek nekuk driji kan. Lambak ya larang, brambang ya muda apa-apa muda kok duit sampe nek belanjane lo piro. Ya wis entek, belanjane wis jamono Yahmin iku sampe saiki lagi ditakokno, wis entek kejenane aku diutang nang ngene ngarep wis pirang-pirang. Jangan ngene kok kuitak ngene kios kon aku yang duwe utang, ngene kios kon aku yang duwe utang. Lha kok saiki lagi sampean takono duit dhisik apa ora ya wis entek kejenane. Tangane sampean ora pengertian sama dhewe mangane gak enak ya omah ngono kok ngene iki dadi wong celek ngumet no duwe ra karuan polae. Mantap. Pengen arek urip matane tok ketak. Ora usah guyang-guyu kelakuanmu yo ngono kuwi. Uang belanja masih lo bilang habis, itu namanya latihan miskin. Makanya rezekimu seret ya gara-gara terlalu sering latihan miskin. Ada duit kotak amal keleleng karena ada saudara kita yang terkena musibah. Pak pegang duit, bawa duit tapi nggak mau ngasih, itu namanya latihan miskin. Siap-siap jadi juara melarat. Nggak usah dowo-dowo. Ya bro. Yang terakhir. Biasa wong wedok kadung ngrasa enak terus mau wis ini. Kono ning ngisor kari terus. Dia situ di bawah tinggal bilang terus. Yang di atas ya sengklen, bro. Situ di bawah. Keenakan terus tinggal bilang terus. Nggak mikir sing dukur meruntuh serta. Maka yang terakhir, mau nggak mau ya harus terakhir. Kalau kurang ya kapan-kapan diundang lagi. Bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Loh ini betul, ini penunjang. Maka doanya orang-orang fakir didengar Allah. Jeritan hati rakyat miskin mampu mengguncangkan aras. Nah, kalau orang kaya itu doanya nggak pakai mandi. Loh kenapa? Loh orang miskin itu kalau doa ikhlas. Allahumma bener, ya Allah bener, nggak banyak pikiran.
Beda sama orang kaya. Allahumma ingat perusahaan. Allahumma ingat karyawan. Allahumma ingat tunjangan. Allahumma ingat macam-macam, ingat pabrik. Kalau orang miskin, Allahumma beneran. Mau ingat apa? Ngucing rembes ya gablek kok. Jadi maka doa rakyat kecil, tangisan orang miskin, jeritan hati orang fakir, itu mampu mengguncang aras menengok ya. Dia termasuk sampean barang. Anggit mulai lungguh monokono terus ora klebu. Malah ki ketuane kok. Didengar oleh Allah. Dan doa itu nggak harus bahasa Arab, jangan salah. Apa dianggap doa yang diijabah Allah itu yang pakai bahasa Arab? Yo balone ucul kalau ngono ditangisi. Tukokno maneh 3.000 mek regane. Ngono ditangisi. Iya tuku maneh le, iya tuku maneh. Jandule ucul kok ya mumbul. Halo. Diteruskan kayak ini. Tak tambahi dikit lagi. Rungokno. Jangan salah, doa yang dijabah Allah itu doa yang pakai bahasa hati. Apa dipikir doa yang diijabah itu yang pakai bahasa Arab? Kemana-mana bahasa Arab, tiap ngomong bahasa Arab. Di warung mau bayari kopi bahasa Arab. Sama tanya sama penjualnya, berapa bu kopinya? 15.000 nak. Mau bayarin tuh bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin duitnya. Duitnya 20.000, kembali 5.000. Terima kembalian ya bahasa Arab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai yang punya warung ketularan, ngelus dada sambil bahasa Arab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki Arab kesasar tekon. Iki nek ndelok potongane kok kaya wong sentani. Doa itu pakai bahasa hati. Mohon maaf. Maka orang tua dulu itu doa nggak ada Arabnya. Yang orang Jawa itu doanya Jawa nyel, tapi mustajabah karena pakai hati. Ini dipikir gak nalar, malah kadang-kadang lucu doanya, bikin ketawa. Masa sakit gigi itu doanya nggak ada Arabnya sama sekali. Nyembuhin sakit gigi itu cuman godong pari, godong waluh, orang mari tambah abuh. Tapi yang sembuh. Ada doanya kebalikan nih. Saiki nganggo Arab sing Rabbana, nanti dune muncrat ngobos dongane kok. Halo. Doa itu ringkes, tegas, menghimpun, mencakup, nggak usah terlalu panjang banget. Di kapan-kapan tak terangin ya. Tapi juga jangan terlalu ringkes sampai nggak bisa dipahamin. Doa terlalu ringkes sampai nggak bisa dipahamin nggak bagus. Asal tangan diangkat minta ke Allah. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Itu ya keringkesan itu. Ya memang Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin maumu apa. Masa kok, ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Tanpa tak sebutin kau juga sudah tahu. Ya sebutin apa yang kamu inginkan. Tapi juga jangan terlalu rinci, jangan terlalu detail. Malah membingungkan yang dimintai itu. Minta jodoh kok misalnya ada anak muda, ya Allah minta istri ya Allah yang perempuan, yang cantik, yang kuning langsat, yang tinggi, yang ceking, yang multitasking, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Dungo terlalu rinci, yang tinggi badannya 138, yang ukuran BH-nya nomor 68 ya. Bisa ukurannya lo sepi kok. Jangan berdoa mengatur Allah. Doa kok ngatur Allah. Ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku nggak bisa pisah dari dia ya Allah. Aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Jadikan dia jodohku ya Allah. Beneran please ya Allah. Please ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Ringkes, tegas, mentes. Ini tak terang no, soalnya sampean ki yuk payain dongo. Ibarat jari yang 5, tapi tetap kompak jadi satu. Fungsinya beda-beda. Jari yang 5 ini.
namanya kan beda-beda. Paling top Ibu Jari. Ya, namanya ibu kok. Apa-apa itu namanya ibu. Pusat pemerintahan yuk ibu kota, bukan bapak kota. Makanya ini ada Ibu Jari, tapi nggak ada bapak jari kan. Ibu kota ada, bapak kota nggak ada. Ya, yang Anda injak itu namanya bumi, nggak ono Pak Mini. Sampai orang Arab itu bikin alatnya motor kecil tapi sangat berfungsi, namanya busi, bukan paksi. Jadi, ini telunjuk, ini jari tengah, ini manis, ini kelingking, tapi masing-masing berfungsi dan bekerja sama, bekerja bersama-sama. Kompak, insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Keren. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Tentu kekhilafan, kesalahan banyak di sana sini. Saya Anwar Zahid, yang doif, yang bodoh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pejabat, para ulama, para kiai, para ondo bolo, para ketua suku, para ketua adat. Tidak ada maksud apa-apa dari candaan dan gurauan saya, kecuali hanya untuk mencairkan suasana, memudahkan pemahaman, karena yang saya hadapi orang-orang yang kurang cerdas, sehingga agar lebih mudah dipahami dan untuk mempererat persaudaraan. Saya pakai bahasa rakyat karena saya juga rakyat. Saya pakai bahasa biasa karena saya juga orang biasa. Bahkan kadang-kadang saya ada yang negor. Itu ceramahnya kadang-kadang kok pakai bahasanya bekecil-bekecil. Itu tujuan saya, pengajian ngaji itu bukan hanya konsumsi dari orang-orang yang berpeci linting, berjilbab rapet saja, tapi termasuk bekecil-bekecil pun berhak untuk ngaji. Nah justru sasarannya ya bekecil itu. Kalau orang sudah seneng ngaji, diajak ngaji ya, kan cuma nambahi. Justru yang selama ini kupingnya alergi dengar ngaji, bahkan sama sekali membenci, nggak suka ngaji. Bagaimana supaya minimal telinganya mau mendengar ngaji, lama-lama masuk ke otak, turun ke hati, lama-lama seneng ngaji. Sasaran saya adalah seperti itu. Maka kadang saya mohon maaf, pakai bahasa kasar, pakai bahasa bekecil, agar bekecil mau datang. Setelah mendengarkan dia ngomong, oh ternyata kiainya bodoh bekecile. Nah. Sama-sama kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan pilkada mendatang ini diberi kelancaran, keamanan, kesuksesan, dan Yani diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memimpin masyarakat Jayapura ke depan menjadi lebih baik. Al-Fatihah.